Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah manajemen proyek, yaitu Bapak Dr. Surya MPD dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 2 akan melaporkan laporan akhir proyek kami yang bertemakan Dispatch of Advent. Adapun anggota dari kelompok 2, yaitu ada yang pertama ada Citra Najwa Fauzia, yang kedua ada saya sendiri, Risma Saniawati, yang ketiga ada Salma Aisyah Nabila, dan yang terakhir ada Firsanda Amalia Kartikasari. Yang selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, dipersilahkan. Baik, tema atau judul dari proyek kami yaitu Dispatch of Advent. Untuk tempat proyek kami dilakukan yaitu secara online dengan menggunakan media digital, yaitu dengan mengakses laman website Dispatch of Advent. Lalu durasi proyek yang kami lakukan yaitu selama 32 hari kerja terhitung mulai dari bulan Mei sampai dengan bulan Juni 2023. Berikut juga kami lampirkan tautan laman website hasil proyek kami dari terbitan 1 sampai dengan terbitan 3. Selanjutnya. Baik, di sini ada perencanaan yang kami lakukan di proyek ini terbagi menjadi 2 tahap. Yang pertama ada tahap awal dan tahap lanjutan. Nah, di tahapan awal ini kami membentuk ide atau gagasan yang nantinya akan dihimpun. Nah, setelah itu eh, ide dan gagasan yang telah dihimpun tadi itu kami wujudkan menjadi sebuah dokumen. Pada dokumen ini meliputi perencanaan biaya, perencanaan waktu, serta network planning. Bisa di next. Nah, untuk tahap selanjutnya itu ada tahap pelaksanaan. Di tahap pelaksanaan ini ada tahap persiapan. Nah, untuk tahap persiapan ini kami membuat proposal kegiatan, lalu membuat kerangka acuan kerja, lalu pembagian tugas. Ada yang bertugas sebagai redaktor, editor, dan juga publikasi yang eh, terlampir pada tabel di samping, yaitu ada tabel pembagian tugas. Selanjutnya, kami juga mencari konten dan tema judul yang berbeda tiap edisinya, mencari website yang membantu mempublikasikan setiap edisi konten buletin, lalu kami juga menggarap desain yang berbeda tiap edisinya, dan menghimpun dokumentasi setiap kegiatan yang akan dipublikasikan. Di next. Nah, di tahap pelaksanaan ini, kami melaksanakan penggarapan konten, mulai dari pencarian konten, dan membuat desain yang dilakukan sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah dicantumkan dalam proposal kegiatan. Nah, berikut juga kami lampirkan tabel pelaksanaan proyek terbitan 1 About Advent. Bisa di next. Pada slide ini juga kami lampirkan tabel pelaksanaan proyek terbitan 2 tentang perkuliahan dan tabel pelaksanaan proyek terbitan 3 tentang Activity of Advent. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya ada tahap evaluasi dan pelaporan. Nah, pada tahap ini, hal yang dilakukan adalah memantau dan menganalisis konten-konten yang telah diupload. Nah, dalam hal ini dipantau adalah kemenarikan konten dan desain, minat pembaca, dan isi setiap kontennya yang terbilang mempengaruhi pembaca. Nah, adapun di sini kita lampirkan tabel mengenai evaluasi dan pelaporan. Nah, kita mulai garap pelaporan itu mulai tanggal 29 Mei 2023 dan kita serahkan pada dosen pada tanggal 1 Juni 2023. Lalu yang selanjutnya ada tujuan proyek. Nah, proyek Dispatch of Advent ini bertujuan untuk membantu memberikan informasi terkait program studi administrasi pendidikan dengan menggunakan media digital.
yaitu website untuk memudahkan masyarakat, terkhusus mahasiswa atau calon mahasiswa yang ingin mengetahui program studi administrasi pendidikan lebih lanjut. Lalu yang selanjutnya ada anggaran biaya. Nah, seperti yang kita lampirkan pada PPT ini, di sini ada kita menggunakan Canva dengan jumlah biaya Rp20.000, lalu ada print Rp20.000 dan paket data yang kita gunakan untuk mengakses Canva dan website dengan harga Rp30.000. Nah, jumlah dari keseluruhan anggaran biaya ini ada Rp70.000. Lalu yang selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Nah, yang berikutnya, untuk membuat network planning, terlebih dahulu kami membuat tabel kegiatan dan lama kegiatan yang bisa dilihat di PPT. Nah, hasil uraian kegiatan dapat diketahui bahwa proyek kami ini memiliki 29 kegiatan dengan durasi kegiatan seperti yang bisa dilihat di PPT. Boleh di next? Nah, ini adalah network planning perencanaan kami. Yang bisa dilihat, total hari kegiatannya itu adalah 35 hari dengan lintasan kritis hanya di kegiatan terakhir, yaitu pelaporan. Nah, boleh di next? Nah, yang tadi adalah network planning perencanaan kegiatan proyek kami. Kalau yang ini adalah network planning pelaksanaan kegiatan proyek kami. Yang bisa dilihat ya, jalur kegiatan network planningnya berubah menjadi lintasan kritis, yang artinya semua kegiatan tidak bisa dipercepat maupun diperlambat. Perubahan tersebut dikarenakan dalam pelaksanaan kegiatan terdapat percepatan waktu dari jadwal yang telah direncanakan. Boleh di next? Nah, yang berikutnya ini adalah tabel kegiatan perencanaan waktu proyek kami. Yang bisa dilihat ya, akhir kegiatan proyek kami itu direncanakan akan berakhir pada tanggal 4 Juni 2023. Dengan durasi masing-masing kegiatannya bisa dilihat dalam tabel. Boleh di next? Nah, yang ini adalah tabel kegiatan pelaksanaan proyek kami. Jadi dapat dilihat bahwa proyek yang direncanakan akan berakhir pada tanggal 4 Juni, namun karena terjadi percepatan waktu pelaksanaan kegiatan pelaporan, maka proyek kami ini berakhir pada tanggal 1 Juni 2023. Boleh di next? Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Yang selanjutnya yaitu ada mengenai dampak dari proyek kami. Proyek Dispatch of Advent memberikan dampak positif terhadap mahasiswa atau calon mahasiswa yang ingin mengetahui informasi terkait program studi administrasi pendidikan. Dengan adanya proyek Dispatch of Advent, mahasiswa atau calon mahasiswa dapat dengan mudah mengakses aplikasi isu yang di dalamnya terdapat konten kami yang berisikan informasi terkait program studi administrasi pendidikan yang sudah tertera. Next. Adapun permasalahan di lapangan. Yang pertama, terdapat ketidaksesuaian jadwal. Adanya ketidaksesuaian jadwal pada saat evaluasi dan pelaporan karena terdapat ketidaksinkronan waktu pada pembuatan KAK atau kerangka acuan kerja di bagian timeline dan laporan akhir. Yang kedua, ada kendala teknis saat mengupload konten, yaitu ketika memasukkan konten ke aplikasi isu harus menggunakan laptop atau komputer, tidak bisa menggunakan telepon genggam. Boleh next. Nah, saja ada penutup pada kesimpulan. Yang pertama, keberhasilan suatu proyek sangat ditentukan oleh perencanaan yang matang dan kerjasama serta manajemen yang baik dari semua pihak. Yang kedua, pengawasan yang intensif selama pelaksanaan proyek sangat diperlukan dalam upaya menghindari penyimpangan yang terjadi baik dari segi waktu, anggaran, dan lainnya. Yang selanjutnya, yang ketiga, ada pengendalian mutu, waktu dan biaya secara teratur, dan berkala dapat meminimalisir kendala-kendala dan terjadinya penyimpangan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan proyek. Adapun rekomendasi dari proyek kami yaitu membuat redaksi yang menarik dan lebih enak untuk dibaca oleh pembaca, membuat redaksi yang lebih simpel tapi memuat isi yang penting dan menarik, mempelajari lebih dalam lagi mengenai website atau software yang bisa digunakan untuk memposting majalah, yang terakhir ada membuat konten tambahan agar isi dari buletin lebih bervariatif.
Mungkin selanjutnya kami akan menampilkan proyek kami yang akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang konten apa saja yang telah kita upload itu. Nah, yang pertama ada konten about Advent. Temanya adalah about Advent. Nah, di sini kita membuat konten tentang sejarah singkat prodi administrasi pendidikan, terus ada filosofi administrasi pendidikan, lalu ada visi dan misi administrasi pendidikan, lalu ada berapa sih jumlah penerimaan mahasiswa baru di setiap tahunnya, lalu ada dosen dan tenaga pendidikan yang bekerja di program studi administrasi pendidikan. Nah, lalu yang selanjutnya ada konten kedua yang kita mengusung tema tentang perkuliahan Advent. Nah, seperti ini ya. Lalu pada konten ini kita membahas tentang mata kuliah jurusan administrasi pendidikan. Nah, seperti yang tertera di sini ada mata kuliah umum. Nah, kita sebutkan apa aja gitu seperti pendidikan agama Islam, pendidikan agama Kristen Protestan dan sebagainya. Lalu ada mata kuliah pengalaman lapangan satuan pendidikan, mata kuliah dasar pendidikan dan lain sebagainya yang akan kita pelajari jika kita masuk ke dalam program studi administrasi pendidikan gitu. Lalu, nah kita membahas tentang program Kampus Merdeka. Yang pertama itu ada MSIB, lalu ada Kampus Mengajar, ada IISMA, dan ya, lalu yang selanjutnya ada program kerjasama MBKM. Nah, program studi administrasi pendidikan menyelenggarakan MBKM yang pertama dengan manajemen pendidikan UNJ. Lalu yang selanjutnya ada mata kuliah. Nah, ini. Lalu ada mata kuliah manajemen peserta didik UPI dan UB, Universitas Brawijaya. Lalu yang selanjutnya ada prestasi mahasiswa jurusan administrasi pendidikan. Nah, di sini kita cantumkan ada mahasiswa berprestasi dari tahun 2020, contohnya seperti Teh Azizah Kinanti sebagai penulis terpilih, lalu ada mahasiswa berprestasi, lalu ada kampus yang diterima di kampus mengajar dan magang studi independen bersertifikat tahun 2020. Nah, di sini kita menampilkan sampai mahasiswa berprestasi dari tahun 2020 sampai tahun 2022. Seperti itu. Lalu konten yang selanjutnya kita mengusung tema. Mungkin untuk isinya itu masih sama aja seperti yang konten 1 atau 2, dan konten ketiga itu menjelaskan mengenai activity yang ada di program studi administrasi pendidikan. Nah, mungkin cukup sekian dari laporan akhir proyek kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga teman-teman semuanya dapat mengakses aplikasi atau konten yang kami buat. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.